Jadi operator forklift ini kan bisa dibilang udah cukup berumur lah, maksudnya karena gua anggapnya udah duluan, dia lebih senior gitu. Si Pade ini punya kebiasaan kalau misalkan ngambil barang itu selalu bakar cerutu. Tapi cerutunya ini bukan cerutu yang biasa diisep. Kayak cerutu yang buat sajen gitu. Oh. Dan itu ditaruh kalau nggak di palet atau di dekat forkliftnya dia. Itu kan gua otomatis kan dalam hati kan sebenarnya di gudang nggak boleh bakar ngerokok atau apa ya kan. Iya. Itu setiap kali dia mau ngambil barang, setiap kali dia mau nyodok barang gitu, itu selalu dia bakar. Pade kalau ngambilin di zona sekian gitu kan, ambil barang ini gitu. Untuk customer juga sama. Si Pade ini gue lihat kok nggak bakar si cerut itu, ya otomatis kan gue berpikir tumben gitu. Gue ngeliat tuh dari mulut pintu gudang tuh gue ngeliat emangnya habis atau gimana, gue berpikir masih positif. Nah dia tetap kan bawa forkliftnya dia maju gitu. Nah otomatis dia forklift itu ngeliatin gue dong di mulut gudang itu, di mulut pintu gudang itu ngeliatin gue. Ya udah gue cuman gini dong ngeliatin sosok perempuan pakai gaun panjang, gaun lusuh, kakinya ketutup, tapi kakinya gini. Duduk di atas forklift yang berjalan. Iya. Kakinya kayak uncang-uncang kaki. Cuman gini dia nunduk, ketutupan rambut mukanya. Pikiran dia ini forklift udah disuruh sama forklift yang di depan untuk ngambilin barang dia. Tapi itu forklift nyamperin ke dia, bukan yang ngambil barang, malah jadi kayak nabrak gitu. Langsung nabrak kayak gitu. Dan ini kan kaki gini, kita diri gini, jadi kayak kelindes gitu. Kalau di Indonesia, setiap ada pembangunan pabrik, pasti selalu nih dikaitin sama hal-hal mistis. Misalnya sebelum pembangunan dimulai, selalu dibuat atau diadakan ritual. Entah ada ritual nanam kepala kerbau, atau ada sesajen, dan segala macam. Yang konon katanya itu mencegah supaya tidak memakan korban ketika pabrik ini beroperasi. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang tentunya berkaitan sama sebuah pabrik yang katanya angker. Dan apakah pabrik ini juga memakan korban untuk para pekerjanya? Jadi kita langsung bahas saja di Saksi Misteri by Lentera Malam. Nah guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Bang Fahmi. Kita sapa dulu aja. Bang Fahmi, apa kabar Bang? Baik. Baik ya Bang ya. Oke, Bang Fahmi ini pernah kerja di pabrik keramik ya Bang ya? 1 tahun. Dan selama bekerja itu ada 2 kejadian yang berkaitan sama forklift yang ada di pabrik. Betul ya Bang ya? Betul. Mungkin boleh diceritain sedikit? Itu seperti apa Bang kejadiannya? Jadi itu yang pertama itu kejadiannya terlindas forklift, yang kedua tertimpa barang pada saat dia mau ngambil barang dari forklift. Oke. Apakah menurut Bang Fahmi kejadian forklift ini itu ada hubungannya dengan hal-hal gaib? Kalau dari berdasarkan cerita si korban sih ada sih. Ada. Karena aneh aja gitu. Anehnya gimana tuh Bang? Jadi anehnya gini Bang, jadi itu dia dilindas sama forklift yang memang benar-benar bukan forklift ada di toko, karena forklift yang ada di toko sedang di luar gitu. Dan kita cuma punya 1 forklift di toko itu. Oh jadi ini forkliftnya juga gaib ini ya? Iya, karena kan kejadiannya di dalam gudang. Di dalam gudang. Sedangkan forklift di luar. Oke, untuk kejadiannya itu tahun berapa Bang? Itu kejadiannya selama gua kerja di situ 1 tahun, 2020 sampai 2021 sih Bang. 2020 sampai 2021 ya. Dan nanti banyak lagi ya Bang ya kejadian yang lainnya ya, bakal ceritain ya. Kalau gitu buat teman-teman yang penasaran, simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentera Malam atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Oke guys, sekali lagi buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Fahmi, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai.
Awal ini kan tahun 2020 kan gue nanyain kerjaan ke temen nih bang. Mm-mm. Nah, terus dari temen dibilang ada loker gitu kan, direferensiin sama dia kan, ngelamar. Kebetulan memang posisinya sama kayak posisi gue di tempat kerja sebelumnya gitu. Mm-mm. Sebagai controller warehouse atau kepala gudang gitu. Mm-mm. Dan Mm-mm. singkat ceritanya gue di sana diterima. Kalau untuk awal-awal sih nggak ada yang aneh-aneh. Jadi nggak ada yang aneh-aneh, jadi nggak ada yang bener-bener gangguan tuh nggak ada gitu. Mm-mm. Nah itu masuk ke bulan kedua, baru di sana gue ngalamin hal-hal yang memang bener-bener diteror banget gitu. Oke. Nah sebelumnya gue ini kerja membawahi admin, dan memang gue kerja berdua sama admin ini di ruangan, satu ruangan itu Mm-mm. gitu. Dan ada operator forklift juga, ada beberapa anak PHL, pekerja harian lepas untuk di gudang. Jadi posisi depan itu ada toko. Mm-mm. Ada toko. Jadi model tokonya itu ya kayak modern market gitulah. Toko, terus belakangnya itu gudang. Ruangan gua sendiri itu ada di depan pintu gudang Iya. gitu. Nah, itu gudangnya ini modelnya kayak basement, Bang. Jadi Oke. di bawah. Nah, terus di atasnya itu ada pabrik pembuatan keramik. Tapi pabrik itu pas ketika gue masuk udah nggak beroperasi gitu. Tapi itu alat-alat cetak keramiknya masih ada di situ. Jadi cukup luas sih kalau untuk dari segi luas gudang sama pabriknya. Oke. Iya. Terus kalau untuk yang gue alamin sendiri itu pertama sih gue karena memang fokusnya di situ kan, gue niatnya kerja kan, niatnya kerja. Awal-awal sih nggak ada yang masalah. Nah, kejadian hal aneh pertama tuh ini bang. Jadi kan gue di situ berdua sama admin nih. Mm-mm. Nah, jadi jam operasional toko itu bang cuma satu shift, dari jam 8 sampai jam 5 sore. Mm-mm. Nah, otomatis kan kalau kita orang gudang nih, istilahnya orang belakang support back nih, kita nggak bisa pulang on time kan. Ya. Selalu pulang overtime. Mm-mm. Karena kita nginput data penjualan atau ngurangi stok gitu kan. Dan gue selalu pulang itu antara jam 8 malam sampai jam 9 malam gitu. Nah, itu gue berdua nih sama admin gue. Kan si admin gue ini kan setiap maghrib pasti kan izin mau sholat maghrib. Nah, ya seperti biasa sih kan, ibaratnya, "Bang, gue mau sholat maghrib dulu," gitu kan. Ya gue bilang, "Ya udah oke," gue bilang gitu. Nah, jadi ruangan gue itu bang, di depan komputer gue tuh ada kayak jendela. Iya. Kayak buat ngasih, itu fungsinya buat sales ngasih surat jalan ketika ada barang datang. Jadi kalau ada orang yang lewat atau mau masuk ke ruangan gue tahu. Nah, si admin ini mau sholat maghrib, dia izin sama gue bilang ya udah oke. Nah, jarak musola ke ruangan gue itu jaraknya lumayan jauh bang. Gitu, dia harus ke depan dan harus melewati pabrik. Jadi dari ruangan gue kayak tikungan gitu untuk ke arah tangga ke atas gitu. Nah, ketika si admin gue itu udah hilang, maksudnya udah nggak kelihatan gitu dari jendela depan komputer gue itu, selang berapa detik lewat admin gue dengan perawakan admin gue, dia ngelewatin di jendela kaca depan komputer gue gitu. Cuman dia nggak masuk ke ruangan gue. Dia ke arah gudang. Nah, dia ke arah gudang. Nah, otomatis kan gue berpikir, ini bocah katanya mau sholat gitu. Tapi kok selang berapa detik dia udah lewat nih. Karena memang kerjaan masih banyak gitu kan. Gue keluar ruangan gue. Nah, gue lihat si admin gue ini membelakangi gue. Jadi menghadap ke arah gudang. Gue tanya, "Lalu katanya mau sholat?" Gue bilang gitu kan. "Kenapa lu nggak sholat?" Diem aja bang. Cuman dia maksudnya nggak yang bener-bener gerak gitu, nggak. Tapi dia tatapannya ke arah gudang, membelakangi gue. Gue pikir ya udahlah, kerjaan gue masih banyak gitu. Gue balik lagi ke ruangan. Nah, selang berapa menit admin gue masuk ke ruangan, tapi dengan kalau kita habis sholat kan kayak basah gitu, kayak bekas wudhu. Nah kayak gitu. Nah langsung gue tanya, "Lu kalau nggak mau sholat nggak apa-apa, bilang aja," gitu. Malah kayak sedikit kayak agak marah gitu ke gue. "Apaan sih lu bang?" Dia bilang gitu kan. "Gue sholat, gue beneran, lu tanya aja." Dalam hati gue, berarti kan yang tadi gue lihat di situ siapa gitu. Iya kan. Nah itu yang pertama sih. Yang pertamanya sih lebih kayak menyerupai teman kita kan. Terus yang berikutnya gini bang, setiap jam operasional ini jam 5 nih semua
fasilitas lampu nih udah tutup semua, maksudnya udah gelap semua kan. Oke. Jadi kita kalau misalkan ada customer pun yang belanja menjelang toko operasional tutup, kita harus tetap layanin kan. Dan kalau barangnya ada di dalam gudang, mau nggak mau kita tetap ambil gitu kan, meskipun udah lewat dari jam operasional. Nah, penerangan kita tuh terbatas gitu. Cuman kita cuma ngandelin pakai lampu forklift sama paling dari flash handphone doang. Gitu. Nah, jadi ada customer ini mau beli barang, cuman dia datangnya memang mungkin 4:30-an gitu kan, sedangkan kita jam 5 tuh udah closing gitu. Iya. Nah, otomatis tetap kita layanin kan. Nah, barangnya ini ada di pojok, ada di bagian pojok gudang gitu. Nah, si operator forklift ini dia udah pulang, karena kan memang udah lewat dari jam operasional gitu. Tapi ada beberapa anak PHL yang belum pulang, Bang. Nah, otomatis di situ kan gue merintahin anak PHL itu buat ngambil barang tersebut kan, pakai forklift gitu. Nah, pas dia pakai forklift itu ke arah lokasi yang dituju, dia tiba-tiba lari. Nah, gue otomatis kan kaget, gue keluar ruangan gue sama admin gue. Itu anak kenapa? Nah, itu kan kalau misalkan di sana kan kita tuh komunikasi pakai HT, Bang. Pakai HT, jadi antar divisi pakai HT. Nah, dikontak lagi gue dari depan gitu. Bang, gimana barangnya udah diambil belum gitu kan dari si area penjualan. Belum, sabar, gue bilang gitu. Nah, akhirnya kan gue susulin tuh yang tadi lari ya kan, PHL yang tadi lari. Ada di pos security ternyata, dia minta air. Gitu. Tapi pas gue lihat tuh kayak gugup gitu, Bang. Kayak ketakutan gitu. Iya, akhirnya gue samperin kan, lu kenapa gitu? Lu suruh ngambil barang malah lari. Nggak berani, Pak, dia bilang. Lah, nggak berani kenapa? Udah pokoknya saya nggak berani, dia bilang gitu. Akhirnya gue yang turun tangan, ya kan? Gue yang ngambil, ya kan? Nah, tapi ketika pas gue mau proses ngambil itu, gue emang bener maksudnya nggak berpikir aneh-aneh, karena gue kan nggak tahu. Tiba-tiba gue langsung kendarain forklift, gue operasiin ke arah yang barang itu ada. Jadi gue minta bantuan admin nih, Bang. Jadi kan itu kan emang gelap kan. Jadi gue admin gue di belakang nih pakai flash, gitu. Gue cuma ngandelin lampu yang ada di forklift. Nah, kalau di forklift itu kan ada kayak lampu ini, Bang. Apa sih yang kayak ambulan, lampu di ambulan itu? Oh iya. Yang di atasnya itu, yang kelap-kelip. Nah, udah kan jadi gue fokus kan garpunya tuh mau naik ke atas kan. Nah, tiba-tiba admin gue ngomong gitu. Nah, itu di situ gue kaget tuh ketika dia bilang astagfirullahaladzim. Nah, otomatis kan gue ngeliat ke arah dia, gue ngeliat ke arah admin gue kan. Nah, sorot matanya itu ke atas, sorot mata admin gue. Otomatis kan kita ngeliat apa yang dilihat sama admin dong, kita ke atas juga. Nah, di situ ada ini sih, Bang, maksudnya gue nggak ngeliat begitu jelas, cuman gue emang nggak berani ngeliat lebih ke atas lagi gitu. Gue cuma gini doang aja, gue udah nge-freeze di situ. Apa yang dilihat? Itu tinggi gede hitam gitu. Itu gue cuma ngeliat setengah badannya aja itu 3 meter lebih sih, Bang, di atas palet keramik. Itu berarti dua-duanya ngeliat ya? Lihat. Abang sama admin ya? Iya. Nah, di situ kan kita berdua nge-freeze nih, ya kan, diem aja. Nah, selang berapa detik admin gue lari, ya otomatis gue tinggal dong forklift. Iya kan? Ya kita manusiawi ya kan, ngeliat kayak gitu pasti kita tinggal. Nah, akhirnya pas ketika udah sampai ruangan nih, dikontak lagi dong dari depan pakai HT ya kan. Bang, gimana barangnya lama banget? Nah, ini kan kalau misalkan di gudang keramik itu gini, Bang. Dia per lorong itu kan per tipe ya. Maksudnya per zona itu per tipe. Untuk ngambilnya itu kan tadinya mau ngambil yang paling atas kan karena pakai forklift. Nah, karena berhubung kita udah berpikir ada sosok itu, kita ngambil yang bawah aja deh, dicurah. Kita ambil curah aja deh, walaupun ibaratnya lebih susah mau nggak mau gitu. Tapi akhirnya ketika gua mau ke sama admin itu mau ngambil curah, security itu datang sama anak PHL yang tadi minta air di depan. Emang kenapa sih, kata security-nya? Emang ada apa, security? Ya udah, Pak, sekalian aja temenin kita berempat ke sana. Nah, tapi ketika gue berempat ke sana udah nggak ada. Udah hilang. Terus yang dilihat sama anak PHL itu apa? Sama. Karena setelah itu gue tanya sama anak PHL itu, dan ternyata memang sama. Posisinya juga sama di situ? Sama dia. Di atas, paling atas. Nah, itu yang pertama, maksudnya yang benar-benar secara penglihatan sosoknya. Nah, di situ
Ya gue nganggapnya ya memang di setiap gudang, apalagi gudang-gudang yang besar gitu pasti ada gitu. Cuman kan isengnya ini kan ketika gue selalu overtime setiap hari. Iya. Gue pulang sama admin gue. Makanya ketika kerjaan gue selesai atau admin gue duluan yang selesai, kita tunggu-tungguan supaya pulangnya bareng. Karena di sana itu gini bang. Jadi kalau yang pulangnya on time jam operasional jam 5 itu pintu karyawan kan lewatnya. Kayak sales gitu kan. Sales pasti on time kan jam 5. Nah kita nih orang support back, orang-orang gudang. Ini kalau lewat jam 5 nih pintu karyawan tuh udah dikunci. Kita mau nggak mau lewat belakang bang. Oh, oke. Muter lewat yang tadi gue bilang basement, terus tanjakan ke atas. Yang ada pabrik tuh, kita ngeliatin pabrik. Dan gue sendiri juga kan megang kunci gudang. Jadi gue setiap hari lewat situ malam gitu kan. Nah, ya terus gini bang, terus ada juga gini. Jadi operator forklift ini kan bisa dibilang udah cukup berumur lah maksudnya, karena gue anggapnya udah duluan, dia lebih senior gitu kan. Cuma karena memang ibaratnya dia bagian dari tim gue gitu kan, ya tetap otomatis kan gue nyuruh dia gitu. Nah gue nyebutnya Pade nih. Nah si Pade ini punya kebiasaan kalau misalkan ngambil barang itu selalu bakar cerutu. Tapi cerutunya ini bukan cerutu yang biasa diisep, kayak cerutu yang buat sajen gitu. Oh, oke. Kalau cerutu biasa diisep kan kita sering lihat ya. Iya. Kalau ini cerutu kayak buat sajen gitu. Dan itu ditaruh kalau nggak di palet atau di dekat forkliftnya dia. Itu kan gue otomatis kan dalam hati kan sebenarnya di gudang nggak boleh bakar ngerokok atau apa ya kan. Iya. Cuman karena gue berpikir mungkin memang ini kebiasaan dia, dan itu pun kejadian juga gue baru masuk juga kan di situ. Gue mau negor atau gimana nantilah. Itu setiap kali dia mau ngambil barang, setiap kali dia mau nyodok barang gitu, itu selalu dia bakar. Nah pas banget waktu itu gini bang, itu menjelang maghrib dia mau ngambil barang. Iya. Mau ngambil barang. Nah itu gue nyuruh dia, Pade kalau ngambilin di zona sekian gitu kan, ambil barang ini gitu. Untuk customer juga sama. Nah itu si Pade ini gue lihat kok nggak bakar si cerutu itu. Ya otomatis kan gue berpikir tumben gitu. Gue ngeliat tuh dari mulut pintu gudang tuh gue ngeliat, ya udahlah mungkin entah emangnya habis atau gimana, gue berpikir masih positif. Nah dia tetap kan bawa forkliftnya dia maju gitu. Nah pas dia sodok barang itu bang, pas dia sodok jaraknya tuh kisaran sampai 15 meter 10 meter ke gue. Itu gue pikir itu lampu kelap klip yang tadi di atas forklift yang warna kuning gitu, kelap klip gitu. Cuman kalau makin kesini kayak kepulan asap, maksudnya kayak hologram juga, jadi kayak klip-klip gitu. Cuman berbentuknya kayak lagi orang lagi duduk gitu di atas forklift. Forklift makin dekat, ternyata sosoknya makin padat. Nah tapi si Pade itu nggak ngeh gitu, nggak tahu kalau di atas tuh ada sosok itu. Nah otomatis dia forklift itu ngeliatin gue dong di mulut gudang itu, mulut pintu gudang itu ngeliatin gue. Ya udah gue cuman gini dong ngeliatin sosok perempuan pakai gaun panjang, gaun lusuh, kakinya ketutup, tapi kakinya gini bang. Duduk di atas forklift yang berjalan. Kakinya kayak uncang-uncang kaki. Cuman gini dia duduk, ketutupan rambut mukanya. Ya kita kan ngeliat otomatis gue doang kan, gue cuma bisa gini. Pas buat mau maghrib lagi, udah selesai, Padenya gue tanya nih, Pade tumben nih, gue nggak langsung gue bilang ke dia gue ngeliat itu bang, gue langsung ibaratnya kayak mancing dia nih, fungsi dari dia bakar itu apa? Gue tanya, Pade tumben tadi nggak bakar ini? Oh bapak lihat ya ternyata kalau saya bakar ini, dia bilang gitu. Disangka dia gue nggak lihat gitu bang, ya kan? Jadi saya lihat, emang kenapa Pade? Biar nggak ada yang ganggu aja. Info dari dia. Jadi si Pade pernah diganggu tuh ya? Iya. Karena kan logikanya gini bang. Kalau misalkan emang itu ngapain juga dibakar itu? Iya. Dia pernah diceritain sama Pade dia pernah diganggu gitu? Pernah. Gimana cerita dia? Itu sih waktu pas gue belum di situ dulu. Jadi kayak lebih ke ini sih kayak dibuntutin gitu. Dan sosoknya sama. Yang perempuan itu? Iya. Memang gue pertama kali masuk di situ memang ada beberapa titik di gudang yang jadi pusat perhatian. Maksudnya dalam arti kayaknya nggak enak aja gitu hawanya. Gitu. Maksudnya kan itu kan luas ya. Ada zona A, zona B. Keterangan si Pade itu
Iya kemarin saya bawa cuma 2 dia bilang. Dia setiap hari misalkan bawa entah itu berapa gitu, dia bawa juga. Nah kebetulan pas mau maghrib itu dia habis. Emang Papa Ami ngeliat apa? Ya gue jelasin dong apa yang gue lihat ke dia. Pak De bener-bener nggak ngeliat itu. Nggak lihat. Ini kan kalau di toko itu kan ada karyawan eksternal sama internal ya. Eksternal itu jadi kalau yang memang benar-benar brandnya itu brand dari luar gitu kan. Jadi berarti dia ya, barang dia ya nggak selalu stay di gudang gua, jadi pindah-pindah nih areanya. Nah otomatis dia minta displayan nih, barang dia habis nih di depan bang, di display toko itu. Dia minta nih ke forklift gitu ya si Pade tadi. Dia dari gudang, dia nyari Pade nggak ada itu. Ini posisinya siang. Si Pade dikasih tahu sama dia, Pak nanti barang saya ditaikin ke atas ya, saya displaynya kosong. Oh iya tunggu ya, saya lagi ngurusin ini nih customer. Nah dia nunggu nih di gudang sendirian dalam gudang. Nah nggak berapa lama ada forklift dari dalam gudang ke arah dia nyamperin. Ya dia berpikir dia kan eksternal ya, karyawan eksternal, maksudnya nggak tahu semua karyawan itu, maksudnya dia nggak kenal semua karyawan di situ. Jadi dia jatuhnya sifatnya kayak mobile gitu. Nah pikiran dia ini forklift udah disuruh sama forklift yang di depan untuk ngambilin barang dia. Gitu. Tapi itu forklift nyamperin ke dia bukan yang ngambil barang, malah jadi kayak nabrak gitu. Langsung nabrak kayak gitu. Dan ini kan kaki gini, kita diri gini, jadi kayak kelindes gitu. Dan seketika kan di situ gue di dalam ruangan posisinya, gue dalam ruangan, admin gue dalam ruangan, ada teriakan kan dari dalam, tolong gitu. Nah otomatis kan kita langsung sontak keluar dong. Kita keluar rame-rame keluar di situ. Dia posisinya nangis, Kenapa? Pada nanya kan kenapa? Ini sama forklift. Forklift mana? Forklift lagi di depan. Kan forklift lagi di depan. Lagi ingin customer kan? Dan forklift kita cuma 1 bang. Nggak ada forklift lain. Terus kondisi gimana? Ya ini kayak gimana sih bang? Kayak benar-benar gini, nyampleh gini. Terus jadinya kakinya, sorry bang, jadi cacat gitu? Kalau untuk itu ke depannya gue nggak tahu, tapi langsung dibawa kan ke rumah sakit. Untuk dia ke apa kelanjutannya kan dia nggak masuk lagi itu di situ di toko itu. Tapi yang abang lihat benar-benar sampai ya gini bang. Itu kan kalau ini kan kalau alat berat gitu kan maksudnya bukan kayak ban bener-bener karet. Kayak gitu besi. Ngeri banget. Nah terus ada lagi gini bang, ada forklift bukan si Pade yang ini beda lagi, jadi operator baru juga, cuman masih muda. Udah dikasih tahu sama Pade nih sebelumnya, Pade kan udah kenyang pengalaman dong di situ ya kan. Lu kalau misalkan ini dulu gitu kan, cuman mungkin karena memang dalam tanda kutip ngeyel gitu kan, nyepelein gitu bang gitu. Enggak lah gitu. Dia bawa forkliftnya juga semaunya gitu. Nah singkat ceritanya ini dia nyodok barang. Nah tiba-tiba ini keramik granit yang di atas loncat ke bawah dari iketan. Nah itu dia mau ngebenerin yang di atas. Maksudnya dia, jadi langsung nongol ke atas nih, dari tangan nih nongol ke atas. Nah dia mau dia benerin dong, ya kan. Nah pas mau dia benerin, itu jatuh pas banget kena kaki dia. Nah kita nyamperin di situ. Nah pas gue ke situ, ya pas dibuka sepatunya, ini jari samping jempol kakinya putus. Kan otomatis kan kalau mau operator forklift terus ya semuanya yang ada di gudang kan under gue bang ya. Karena memang gue kan istilahnya ya bisa dibilang kepala gudang gitu. Under gue otomatis kan gue kayak ngasih penjelasan nih ke si pihak keluarga, ya kan, ini kejadian seperti apa gitu kan. Nah singkatnya
Gue ngobrol sama security, gue minta CCTV. Jadi kalau dari CCTV sih sebenarnya nggak masuk akal juga, karena itu barang tiba-tiba nongol terus loncat. Tapi barang yang loncat itu atau yang jatuh itu di barisan yang dia tadi bilangin nyodok ya, Iya. yang dia angkut itu. Enggak, jadi itu garpunya baru sampai tengah. Oh, Jadi garpu baru sampai tengah, belum diangkat. belum diangkat, yang paling atas tuh nongol kan ke atas. Oh, Gitu. iya, di situ anehnya Di situ ya. anehnya. Padahal belum diangkat Belum ya. diangkat. Iya, iya. Makanya dia kan mau benerin yang atas nih. Mm-mm. Dia mau naik ya kan. Mm-mm. Cuman pas dia begitu mau naik, baru mau naik, loncat yang atas ke bawah. Oh, itu pecah dong itu. Iya, pecah. Keramik kan itu. Granit, Bang. Granit malah. Itu kena ujung granit. Ih, Makanya pas dibuka tuh, ya itu samping jari jempol kakinya tuh. Itu resign gitu. Habis setelah kejadian itu dia resign. Terus ini juga sih Bang, gue juga sempat penasaran gini, tiap arah-arah makin kesini udah makin ekstrim nih, ya kan? Ya meskipun gue maksudnya cabut dari situ, resign dari situ bukan karena hal itu, istilahnya ada something. Cuma gue berpikir kayaknya kayak udah gak nyaman gitu Bang. Apalagi banyak yang kayak nyerupai gitu. Gue sampai saking kelirunya, ini temen gue bukan nih. Karena kita karena saking seringnya Bang, saking seringnya disaruin gitu. Kayak gue ibaratnya kayak, wah dejavu nih ibaratnya, ini temen gue bukan. Apaan sih lo? Jadi dibilangnya gitu kan. Padahal ya kita kan kemarin bukan dia gitu. Sering banget kayak gitu. Terus ada lagi gini Bang. Jadi kan kalau di toko tuh kan suka ada kayak loyal customer ya. Customer loyal gitu. Jadi kalau misalkan ada promoan apa sih, sales nih kontak nih lewat WA gitu. Pak ada promoan nih barang gitu kan. Nah ini si customer datang nih gitu, datang. Cuma dia si customer ini datang waktunya mepet Bang. Mepet sama tutup toko. Itu sering banget tuh, selalu. Jadi misalkan tutup toko jam 5, setengah 5 datang. Kayak gitu, mepet gitu. Tapi kan karena kita profesional, tetap ngelayanin gitu kan. Akhirnya ya udah. Cuman kan kalau misalkan di toko kayak gitu kan, barang yang ada di toko itu yang di display nggak semuanya ada. Cuma hanya sampel aja. Jadi stokan yang banyak ya otomatis di gudang. Dan gitu. Nah, singkat ceritanya si customer ini lama nih Bang ceritanya belanjanya gitu. Otomatis kan sales itu kan nungguin. Nah, yang lain udah pada pulang. Nah, si sales ini, si SPG ini akhirnya pulang lewat jam operasional, pintu karyawan udah tutup kan. Jadi semua pokoknya mau itu sales mau apapun, kalau misalkan memang udah lewat jam operasional, dia lewat belakang pulang. Dan itu melalui ruangan gue yang ada di gudang gitu. Sales itu pulang, dia sempat bilang kan lewat kaca tadi kan, Bang gue duluan. Oh iya, hati-hati gue bilang gitu. Jalan lah dia gitu kan. Nah, pas di tikungan antara gudang sama arah basement ke pabrik, dia lari gitu. Itu kejadiannya jam 6:30-an, habis maghrib 6:30. Dia lari tiba-tiba langsung buka pintu ruangan gua. Dia nanya, Bang lu pulang jam berapa? Ya gua masih lama, gua bilang. Gua belum nginput, gua bilang. Kenapa emang? Gua pulangnya bareng lu aja Bang. Lu emang kenapa? Udah nggak apa-apa, dia bilang begitu. Ya kan. Nah besokannya ketika di kantin, lu semalam kenapa? Gue bilang. Udah cerita. Jadi ketika dia lewat itu, jadi gini Bang, dia lewat nih mainin handphone kan, sambil jalan main HP. Itu pas banget tanjakan dari basement gudang itu, dia berpas-pasan sama sosok kakek-kakek. Cuma kakek-kakek ini pakai baju petani hitam-hitam, pakai topi caping Bang, topi tukang beca. Tapi si kakek-kakek itu ya lurus, datar pandangannya. Nah, cuma kan dia masih ayo aja main handphone gitu kan, ya namanya orang lewat. Nggak ngeh. Tapi dia mulai ngehnya ketika udah selang 2 meter dari belakang dia. Maksudnya udah lewatin dia. Dia berpikir ini orang bukan orang, kenapa? Karena nggak mungkin orang lain masuk Bang. Iya. Kalaupun orang lain masuk harus melalui security depan. Dia nengok belakang itu udah nggak ada. Otomatis dia langsung lari. Nah itu dia langsung ke ruangan. Oke, jadi pada saat itu sadar nggak sadar ya, maksudnya
Dia tuh ngeh kalau ada Ngeh. kakek-kakek, Ngeh. cuman karena Heeh. lagi main handphone, Iya, jadi nggak melihat terlalu jelas. nggak melihat terlalu jelas. Oke. Jadi di sebelah, kalau dari gudang itu sebelah kanan paling belakang itu ada kayak rumah kayu. Jadi kayak rumah joglo gitu lah, rumah kayu. Nah memang ketika gua awal masuk itu gua sempat berpikiran ini rumah fungsinya apa, karena kosong gitu kan. Cuma kan gua nggak mau cari tahu juga, biarinlah gitu kan. Nah ternyata rumah itu memang udah lama ada di situ gitu. Nah singkatnya, jadi pas ini ketika gua lagi nggak masuk, ketika gua lagi nggak masuk, otomatis admin gua sendiri nih. Pokoknya di antara gua nggak masuk atau admin gua nggak masuk, kita salah satu pasti kesel. Karena pulang sendiri. Pasti pulang malam sendirian gitu kan. Nah, dia pulang malam nih si admin gua. Nah, pas dia mau pulang, dia nih ngelihat ini apa yang di lokasi yang sama gitu. Cuman kalau dia memang karena memang dia apa, gue juga nggak tahu, maksudnya dia itu emang ya ibadahnya bisa dibilang rajin lah gitu kan. Cuma rada berani gitu, dan rada berani dan udah gitu juga malah jadi penasaran karena tapi yang dia lihat ini beda sama SPG. Jadi kalau SPG itu lihat nengok ke belakang kan hilang ya, kalau ini enggak. Kayak kakek itu enggak hilang. Dia ngeliat di mana tuh? Itu dari basement itu ke arah rumah kayu itu. Lagi jalan. Oke. Cuma dia penasaran, ini orang siapa sih gitu dalam hati dia. Ya, dia ikutin kan. Cuma ketika dia ikutin itu dia nggak benar-benar buntutin dari belakang dengan jarak dekat gitu. Masih lumayan jauh. Ketika dia udah mau mendekati rumah kayu itu, si kakek-kakek itu masuk. Jadi nggak kayak orang benar-benar masuk buka pintu gitu Bang. Jadi pas dia masuk itu kakek-kakeknya tuh nembus gitu. Jadi kayak hologram gitu. Atau plus ya masuk. Nah di situ sebenarnya dia udah nge-freeze Bang. Tiba-tiba ada suara di situ. Suara itu kan wilayah, maksudnya kawasan daerah Sunda gitu Bang. Jadi kayak bahasa Sunda gitu sih Bang. Neangan naon maneh. Artinya apa? Cari apa kamu? Cuma suara kayak benar-benar suara kayak kakek. Nah, otomatis kan dia, tapi suaranya dari belakang dia Bang. Sedangkan kakek itu udah masuk kan. Nah, pas dia mau balik badan, kakek-kakeknya di depan dia. Dan dia di situ pingsan. Terus ditemuin sama security, selang berapa hari ketika dia udah siuman dia resign. Tapi nggak sampai besok paginya dia sadar? Enggak, karena kan ada security kan patroli. Iya. Wah, ya terus kan otomatis kan gue kan beberapa hari setelah admin gue resign, gue kerja sendiri Bang. Ya gue kerja sendiri. Gue sempet ini juga tuh, maksudnya sempet ya komplain juga, maksudnya buruan lah istilahnya cari admin buat, dalam arti ibaratnya biar gue nggak sendirian juga gitu kan. Gue kayak selain kerepotan ibaratnya gue iseng juga gitu kan. Sehingga ceritanya admin baru gue masuk nih Bang, gue otomatis nggak mungkin cerita apapun ke dia. Segala hal apapun gue menutupi karena gue takutnya nanti dia resign lagi gitu kan. Nah sehingga ceritanya kan ini kan jadi gudangnya ini gudang pusat Bang. Jadi gudang pusat ini jadi ada beberapa toko yang ngambil barangnya ke gudang gue di Jabodetabek gitu. Nah otomatis kan gue bukan cuma ngurusin akurasi stok doang, perapian juga dong. Jadi gue ngelakuin project malam. Jadi dalam arti perapihan ini nggak mungkin optimal kalau misalkan kita di jam operasional. Nah otomatis gue kerahin anak-anak nih buat lakuin ini di jam luar operasional toko gitu. Nah singkatnya, jadi ketika itu kan anak-anak lagi pada ngerapiin keramik ke palet. Nah admin gue ini mungkin di situ dia biar nggak sunyi atau hening gitu, nyalain musik lah ceritanya, nyalain musik lewat YouTube pakai Bluetooth speaker. Nah itu berapa menit aman-aman aja gitu kan. Itu kan kita udah mulai start tuh dari jam 6 sore gitu kan. Dan itu estimasi gue jam 11 sampai jam 10 estimasi gue anak-anak selesai buat perapian. Nah itu baru berjalan berapa menit itu lagu stop, mati mendadak. Otomatis gue ngomong kan,
kok lagunya mati, coba lu tengok. Pas dia masuk ke ruangan dia bilang ngepost. Gitu. Nah gue bilang ya udah nyalain lagi, gue bilang gitu. Nyalain lagi sama dia, itu sampai 4 kali bang ngepost. Oke. Akhirnya gue bilang begini sama dia, ya udah mendingan matiin aja, mungkin nggak mau berisik gitu kan. Iya. Ya kan, matiin sama dia. Nah itu baru banget gue ngomong begitu. Jadi ini bang, kalau di keramik di palet itu kan kalau jatuh kan berisik banget ya. Jadi bak, gitu, berisik banget. Nah itu ada suara itu dari dalam gudang. Jadi kita ini ngerjain tuh di luar pintu gudang itu. Iya. Otomatis kita cari dong ke arah bunyi suara itu. Kita cari, tapi nggak ada barang yang jatuh. Nggak ada barang yang jatuh. Satu pun nggak. Nah, kita keluar lagi, ada lagi suara kayak gitu. Itu sampai 3 kali kalau suara itu. Akhirnya gue mutusin di situ, udah deh, nggak lanjut sampai jam itu kan estimasi gue jam 10 sampai 11 kan, buat project itu. Kayaknya kita sampai jam 8 malam aja. Karena gue berpikir emang maksudnya ini gudang emang maksudnya kayak emang nggak pernah ada aktivitas malam hari, tiba-tiba aktivitas malam hari gitu. Yeah. Takutnya gimana gue takutnya nanti ntar malah jadi yang lebih parah lagi gitu kan. Akhirnya gue stop tuh di situ. Nah bang, buat soal sosok kakek-kakek gue juga pernah ketemu bang. Nah ini kejadiannya pas gue pulang malam juga gitu, jam 8:30 lah. Ini di tempat yang sama. Jadi kakek-kakek itu selalu di tempat yang sama, sama seperti sebelumnya, gitu. Nah di situ gue dari jauh, maksudnya udah berpikir, wah ini. Tapi ini beda sama yang tadi gue bilang si SPG kan dia main handphone kan. Nah terus yang admin itu kan dia memang ngeliat terus ngikutin kan. Nah kalau gue dari jauh udah ngeliat, waduh mau nggak mau gue harus lewat dong. Kalau gua diem pun dia pasti yang dekat bang, karena kan arahnya ke rumah kayu. Dan rumah kayu itu otomatis di belakang gua. Kalaupun gua diem atau gua balik ke ruangan, tetep aja dia ngelewat juga. Ya udah, gua beraniin diri, gua lewat, gua baca sebisa gua. Setelah dia lewat, gua maksudnya nggak yang kayak kepo ngeliat gitu, nggak, langsung bener-bener nggak pikir panjang lagi, gua langsung cabut. Yang pasti sih kayak baju petani gitu, pakai baju hitam. Mukanya gitu. Mukanya sih muka kayak kakek, cuman kayak matanya celong gitu bang, tau gak? Celong gitu, kayak ini hitam gitu. Iya hitam. Kayak mata itu hampir nggak ada gitu. Iya kayak celong gitu. Jadi kita juga kan maksudnya kalau yang kayak gitu nggak mungkin kita tegesin banget gitu kan. Cuman dari ekor mata kita ngeliat gitu. Dan dia pakai topi caping, topi tukang beca. Gitu. Nggak bawa apa-apa bang? Enggak. Nah ruangan gue ini kan jadi mau direnovasi bang. Ruangan gue mau direnovasi, otomatis gue pindah ke yang arah pabrik. Jadi di pabrik itu ada office juga. Bekas orang purchasing sama orang adminnya si pabrik gitu kan. Kan masih satu inilah, itu masih satu area. Nah gue sementara ngungsi ke situ selama ruangan gue direnovasi. Nah gue tetap berdua sama admin gue. Cuman kan di situ ada kalanya admin gue nggak masuk, dia nggak masuk. Nah di situ gue sempet kesel gitu sama dia, ini mau segera nggak masuk lagi, otomatis gue sendiri nih gitu. Nah di situ kan jadi gini bang, di area di toko sendiri kan ada kayak leader sales ya, leader para sales gitu, akrab lah sama dia itu. Jadi emang kadang sering ke belakang ke ruangan gue kayak ngasih berkas atau apa gitu kan, hasil penjualan. Nah dia kebiasaan itu pakai high heel. Jadi istilahnya kayak kalau dia jalan tuh bunyi, iya kan. Jadi pas di ruangan gue yang di pabrik itu, yang gue ngungsi itu, ruangan gue sementara, itu gue membelakangi kaca. Sebelah kiri gue tuh ada kaca, sebelah kanan gue ada kaca. Jadi bentuknya itu PC, SCAD, PC gitu. Ini ada suara ini yang tadi, suara si leader itu jalan, kedengeran karena dia kebiasaan pakai high heel itu kan. Protect gitu. Ya gue berpikir, itu dia nih. Pas gue lihat memang benar itu dia. Tapi anehnya, dia nggak masuk ke ruangan. Kemana dia? Dia ke arah pojok bang.
ke arah pabrik yang gue bilang alat-alat bekas keramik gitu. Dan di pojok itu setahu gue itu toilet rusak dua-duanya. Jadi toilet cowok rusak, toilet cewek rusak, dan ada tulisannya dan terkunci pula gitu. Tapi dia ke arah belakang. Ya gue berpikirnya entah mau ngapain dia gitu. Gue tetap fokus kan, tetap dengan kerjaan gue. Itu tiba-tiba gini bang, kayak apa? Kayak ada suara orang mandi dari toilet itu. Curu. Kan kedengeran banget gitu. Yeah. Kedengeran banget. Tapi itu dari suaranya dari toilet cewek. Nah, cuman kan gua anehnya ini toilet kan gua tahu terkunci gitu kan. Masa iya dia masuk ke dalam, dia mandi gitu kan. Sedangkan toilet yang benar ada di depan gitu kan. Ya udahlah, gua masih tetap fokus. Nah, cuma anehnya ini ada suara juga dari toilet cowok. Nge-flash. Nggak mungkin dong dalam ibaratnya satu orang nih di dua toilet itu. Iya. Dan gue di situ ibaratnya gue penasaran nih, tapi gue takut gitu. Nah itu gue samperin bang, gue samperin. Kan kalau misalkan pintu kamar mandi kan bulat ya gagangnya, nggak lurus gitu, bulat. Nah itu telinga gue deketin gitu ke situ. Emang bener sih suaranya. Ada suara orang mandi. Iya. Nah itu yang toilet cewek ya. Iya. Nah sebelahnya kan cowok nih. Gue dengerin sama nge-flash. Tapi gerakannya itu aja. Iya itu aja. Toilet cowok. Iya itu nge-flash aja. Nge-flash aja. Nah di situ gue langsung, maksudnya tanpa mikir panjang, di situ gue langsung nggak mungkin juga ini orang gitu. Cuman maksudnya yang tadi kayak gue bilang penasaran tapi takut, mau tahu doang gitu. Nah gue sempet lari tuh. Gue lari. Nah pas gue lari itu komputer nggak gue matiin. Nah itu pintu gerbang juga nggak gue kunci. Nah gue otomatis di stop dong sama security di depan. Pak mau kemana? Nah gue nanya sama security, Pak karyawan mau udah pulang semua? Udah bapak dong. Yang lain? Iya udah. Terus gue bilang yang leader ini sales udah dari tadi dia mah. Ini saya nungguin bapak, kuncinya mana? Udah di situ gue udah bener-bener kacau banget. Tapi nggak cerita ke satpam? Enggak, ya kita dalam keadaan kayak gitu bang. Dan itu benar-benar masih kekunci ya? Iya. Besokannya juga dicek masih kekunci. Ya? Karena memang gue tahu itu nggak bisa diinin. Jadi karena kalau misalkan gue mau buang air kecil atau mau apa itu gue ke depan, ke toilet depan. Karena udah rusak. Rusak. Gitu. Dan itu pun kan abis samping toilet itu kan tembok, nggak ada, maksudnya nggak ada ruangan lagi. Gitu. Nah di toilet itu ada lagi nih bang. Kejadian lagi. Oke. Itu sering banget tuh toilet itu. Nah itu sama kejadiannya. Pokoknya kan setiap gue nginput itu pokoknya jam-jam maghrib lah. Jam-jam maghrib. Nah cuma ini gue berdua sama admin. Cuma si admin gue ini karena memang dia ibaratnya yang bukan admin yang pertama, admin yang baru. Gue maksudnya baru kenal juga, nggak bisa ibaratnya kayak admin gue yang pertama bilang pulang bareng istilahnya kayak gimana, belum terlalu dekat. Jadi otomatis dia kerjaan selesai dia pulang. Gitu. Ya udah akhirnya singkat cerita dia pulang, gue sendirian. Nah, ada suara kayak gitu lagi. Suaranya sama kayak gitu. Suaranya sama. Ada orang mandi. Ada yang mandi, nge-flash. Cuma emang gue di situ, maksudnya kayak bener-bener fokus gue ke situ. Gue juga ngakuin ibaratnya di situ kayak bodoh banget, maksudnya kenapa disamperin lagi gitu. Tapi kita tahu di situ apa. Jadi kalau udah kayak misalkan udah sekali udah ngalamin, jadi malah kayak penasaran gitu. Cuma bedanya itu gini bang, itu posisi hujan gede banget kan, hujan. Nah gue samperin sama, tetap gue dengerin gini, gitu. Nggak taunya itu kan di atas toilet itu kan istilahnya ada kayak ini bang, tangga besi yang menjulang ke atas. Kayak di pabrik gitu, kayak bekas cetakan keramik itu kan yang besi gede gentong gitu kan. Nah di situ pas gue nengok ke atas itu ada sosok kayak ini bang, pengantin perempuan ala Eropa gitu. Gue nggak tahu itu noni apa enggak, tapi gue berpikir kata orang-orang kan kalau yang orang-orang barat bilang kalau hantu barat noni kan, gue nggak tahu itu noni apa enggak, pokoknya gue lihat itu. Jadi kayak pengantin perempuan
kayak pengantin perempuan zaman dulu lah, orang-orang Eropa. Kenapa gue bilang orang-orang Eropa? Karena rambutnya pirang. Dan tapi dia ada rendanya sini. Jadi pakai topi kan, ada rendanya nutupin wajahnya, renda kayak jaring gitu. Dan dirinya tuh nggak yang diri kayak diri kita gitu, enggak. Jadi yang ya kayak kakinya tuh emang ketutupan sama itunya gaunnya dia. Ya udah dia tegap gini. Tapi yang gue nggak bisa lupain itu matanya gitu. Maksudnya bener-bener ini banget, maksudnya bener-bener ke arah gue banget. Iya. Gitu. Ya udah di situ kan otomatis gue bengong bang. Itu dia diri doang di atas cetakannya. Itu kan kualinya kayak kuali gitu bang, gede kan, kayak bekas cetakan. Cuman memang pandangan dia sorotnya ke gue, sorot matanya. Gitu. Udah gue di situ nggak bisa ngomong apa-apa. Gue lari bang. Gue lari gitu. Setelah diem gue sempet bengong lama, akhirnya gue lari ke depan. Udah tuh ya sama kayak yang tadi pertama, gue nggak mikirin yang lain, ibaratnya kayak belum dimatiin lah apalah gitu, sampai ibaratnya kayak tas apa nggak gue pikirin. Nah kayak gitu. Nah terus kan gini bang, gue kan karena udah begitu seringnya ya, gue berencana gue kayaknya overtime-nya di kosan aja deh, kerjaannya gue kerjain di laptop gitu kan. Jadi maksudnya ya seenggaknya gue di kosan nih, nggak di tempat itu gitu kan. Nah, gue sempat ditawarin ada mes di situ bang. Cuman anehnya itu mes gak pernah ditempatin sama karyawan dari pertama. Oh gitu. Gak ada yang hidup di situ. Gak ada. Oke. Nah, gue otomatis kan aneh gitu maksudnya. Kok nggak pernah ada yang nempatin? Gitu. Dan apalagi kita pernah ngalamin hal itu kan. Nah, akhirnya gue bilang nggak usah deh, nyari kosan aja gitu. Nah singkatnya gue nyari kosan tuh bang, cuman yang jaraknya memang deket gitu. Kebetulan memang gue nggak pakai kendaraan gitu bang, jadi gue masih belum pakai kendaraan. Nah di situ ada bang kosan, dan ternyata kosan itu memang dari segi bangunan baru, kosan baru gitu. Nah gue tempatin di kosan itu, dan ternyata itu kan jadi depan kosannya bentuknya gini bang, depannya itu cewek nih, cewek semua, belakang cowok gitu. Jadi cowok paling belakang. Nah itu tembok ternyata berbatasan sama area pabrik. Jadi masih berbatasan sama area pabrik. Benar-benar di belakang berarti. Iya masih, karena area pabrik itu yang tadi gue bilang kan luas kan. Gitu. Jadi nggak pure dia gudang doang, jadi masih ada kayak kebunnya gitu. Nah itu masih berbatasan sama dinding itu, dinding pabrik. Nah sikatnya gue minta bantuan nih sama teman gue pindah kosan kan. Itu gue berempat bang, Nah itu kan gue pulang kerja aja malam kan, otomatis gue pindah kosan itu selesai jam 11, setengah 12-an. Nah gue berempat termasuk sama gue. Nah itu temen gue yang dua udah tidur nih, ketiduran dia ya kan, mungkin capek atau gimana. Nah sisa gue sama temen gue. Nah ya kita biasa lagi ngopi, lagi ngerokok ya kan. Cuman karena baru pindah, hording belum gua pasang di jendela kan. Ya udah kita saling ngobrol gitu, saling ngopi ngerokok. Tiba-tiba ada pala noleh di jendela kosan. Gini bang. Itu 4 detik 3 detik. Perempuan yang ada di porkipnya si Pade. Hampir di situ dia ngikutin. Dingin. Dan itu teman gue juga lihat yang di depan gue. Jadi gue saling lihat-liatin sama temen gue. Dia nanya, lu lihat Mi? Iya. Ya udah, akhirnya kita udah tahu gitu ya udah. Kalau misalkan gue pulang kerja itu kan, gue ini orangnya tipikal yang suka susah tidur. Jadi pulang kerja gue nyuci atau jadi gue main gitar, ngopi, ngerokok di teras kosan gitu. Nah ini mungkin memang maksudnya gini kali ya, berarti gue ngambilnya sih gini, ngambil hikmahnya mungkin emang berisik kali atau gimana gitu malam-malam gitu kan. Jadi kosannya itu depan gue ini kan di terasnya ini jadi kalau ada orang lewat tuh bener-bener kelihatan banget. Itu jam setengah 12-an ada yang lewat tuh, cuma kayak orang pakai sepatu roda bang. Cuman kalau pakai sepatu roda kan bunyi ya, ini enggak gitu.
Maksudnya gini. Mm-mm. Cuman anehnya gini, kalau gaun itu jalan kan ngembang-ngembang ya. Maksudnya kayak kena udara atau apa. Ini nggak, tetap rata, tapi jalan. Dan itu kan kita otomatis kalau misalkan kita lagi duduk gini, dia lewat, kita yang pandangan kita yang pertama ke kaki dia dong. Iya, iya. Nggak mungkin kita langsung lihat ke atas kan. Itu di situ gue udah berpikir itu bukan orang. Makanya gue nggak berani lihat ke atas. Tapi gue cuma gini doang. Dia arahnya ke tembok. Tembok yang arah pabrik. Dan abang yakin kalau itu sosok perempuan yang ada di pabrik? Kalau dari lusuh-lusuhnya kayaknya sih ya. Iya. Nah, itu gue di situ udah langsung kayak udah mau itu gue lagi di luar atau apa, kayak alarm buat gue udah masuk gitu. Nah terus gini bang, itu kan gue kan di kosan kan sendiri ya. Nah gue kan mandi nih, nah kamar mandi kosannya itu atapnya tuh lotengnya bolong bang. Itu satu celah tuh bolong. Nah setiap gue mandi tuh kayak ada daya tarik ini bang. Lihat dong lu ke atas. Kayak ada yang bisikin, lihat dong ke atas. Cuman selalu gue gue gituin. Nah tapi ketika gue bener-bener penasaran, kayak selalu ada bisikan gitu, gue naik ke atas. Yaitu tadi di lubang lotengnya itu yang perempuan itu. Dia gini, dia itu di situ gue keran posisi nyala berbarengan sama temen gue ngecek pintu, buka pintu gitu, ceklek gitu. Nah itu kan temen gue kan, jadi kalau mau main ke kosan temen gue kan maksudnya nggak selalu ibaratnya gimana langsung buka aja gitu. Gitu. Nah dia pas buat temen gue buka, tapi temen gue tuh sampai nyamperin ke kamar mandi, lu lama amat di kamar mandi. Karena gue nge-freeze, gue ngingat gini. Iya. Nah itu gue udah ngerasanya kayak wah kacau nih, maksudnya gue sampai ya gue nanya lah sama yang maksudnya yang benar-benar bisa atau apa gitu kan. Ya, infonya sih kalau misalkan dari orang yang memang benar-benar ini jatuhnya kayak ngikutin gitu. Jadi kayak ada ketertarikan nih dari sosok itu nih. Karena apalagi kan ternyata konon itu kosan dulunya area pabrik bang. Jadi yang memang benar-benar dulunya tuh masih area pabrik. Cuman dibikin kosan nih. Jadi mungkin entah dibeli atau apa tanahnya kan, gue nggak tahu. Tapi itu dulu area pabrik gitu. Itu kan gue kan kerja 2020 kan. Nah ini udah masuk ke 2021 nih. Nah gue emang udah mutusin mau cabut nih bang. Gue mau resign nih. Selang sebulan lagi gue mau resign. Otomatis kan nggak ada salahnya gue cari tahu tentang hal ini semua gitu kan. Nah gue cari karyawan yang benar-benar udah lama banget di situ. Bukan. Ada lagi lebih lama. Bahkan dari yang memang benar-benar itu belum berbentuk bangunan gitu. Dia orang situ asli gitu. Nah gue tanya bang, padahal setiap harinya gue sering ngopi sama dia, cuman kan pertanyaan gue nggak yang seputar itu. Nah ketika gue tanya dia bilang iya memang apa di sini mah udah biasa, dia bilang. Udah biasa kayak gitu, dia bilang. Jangan kaget, sering juga ada kesurupan gitu. Memang di toko sering ada kesurupan juga bang. Gitu. Jadi kayak misalkan ada yang kesurupan gitu dibawa ke musola gitu. Nah, si OB ini maksudnya yang kayak ngobatin gitulah ibaratnya gitu. Karena memang dia udah cukup berumur juga gitu kan. Setiap kali ditanya tuh kayak minta sesajen lah gitu, minta kayak darah lah, apalah, kepala kerbau lah kayak gitu, maksudnya yang aneh-aneh gitu. Cuma selama gue di situ sih nggak pernah diturutin sih permintaan itu gitu. Nah otomatis gue nanya histori si rumah ini nih, rumah kayu ini. Oh iya tuh, yang si sosok kakek lagi. Iya. Nah itu penjelasan dari dia gini bang. Itu memang dari dulu itu rumah setiap ada pembangunan apapun itu rumah maksudnya nggak boleh diapa-apain gitu. Kalau misalkan kita orang baru ngelihat pembangunannya sendiri memang agak aneh, jadi kayak ngehindarin si rumah kayu itu. Jadi gudang, kebun, rumah kayu, bawahnya kali. Jadi kayak misalnya kayak buat memang sengaja dikasih. Terus ada apa lagi? Nah itu gue tanya kan bang sama dia kan dulu memang di situ, maksudnya dia orang asli situ. Jadi
eh, info dari dia dulunya itu ya tahun-tahun dulu tuh tempat pembuangan gitu. Gue nggak tahu itu istilahnya tahun berapanya info dari dia gitu. Jadi kayak tempat orang dibuang situ atau tempat pembuangan kali itu karena memang posisinya dekat kali sih. Nah ini kan ada beberapa toko di Jabodetabek ya. Nah termasuk toko yang ada di sini kan, yang di tempat kerja gue ini. Nah toko yang lain ini 2 shift sih bang, gitu. Nah kenapa di toko ini cuma 1? Nah otomatis kan gue penasaran nih, ada apa nih gitu kan. Nah gue nanya juga sama dia. Nah jawaban dia itu dulu itu sempat mau bikin 2, cuman karena seringnya gangguan bikin akhirnya 1. Oke, kalau 2 shift itu sebenarnya dari jam berapa sampai jam berapa? 8 jam 5 shift 1, 2 10 shift 2. Shift 2 itu pulangnya jam 10. Dan masuk dari jam 2. Dari jam 2. 2.10. Oh iya, 2.10. Ya, itu pun kalau misalkan kayak suka ada kayak midnight gitu kan, kayak misalkan ada apa sampai malam gitu kan. Kalau di situ paling sampai malam banget jam 7 gitu. Tadi Bang Fahmi kan bilang kalau di bulan pertama itu nggak ada kejadian apa-apa. Iya. Lalu masuk ke bulan kedua itu baru ngerasain ada kejadian horor. Kira-kira menurut Bang Fahmi kenapa? Apakah pernah ada ngelakuin sesuatu? Enggak sih. Mungkin karena ini kali ya. Karena mungkin kalau dari gue pribadi gitu, mungkin pemikiran gue lebih kayak itu kan ada pembangunan renovasi ya. Mungkin merasa terganggu kali. Jadi ketika gue masuk itu memang udah berjalan, maksudnya kayak mau diluasin lagi kayak gitu. Makanya tadi kan ruangan gue direnovasi kayak gitu. Mungkin dari itu sih kalau misalkan gue sih mikir gitu. Atau Bang Fahmi pernah melakukan apa gitu, kesalahan? Enggak sih. Enggak pernah? Enggak pernah ya, oke. Nah ini yang belum gue tanya nih, ini lokasi di mana Bang? Ini Kabupaten Bogor Bang, jadi kawasan industri Cilengsi. Oke. Di daerah situ lah ya? Daerah situ. Karena memang kan daerah situ pasti orang pada tahu lah ibaratnya kalau yang memang tempat-tempat keramik gitu. Agak serem juga ya. Berarti korban yang tertimpa forklift itu 2 orang aja nih Bang? Iya, sama gue di situ. Apa ada lagi? Kalau selama gue di situ sih cuma 2. Ada 2. Sebelumnya ada lagi nggak? Kalau untuk itu sih gue nggak tahu ya Bang. Ya? Cuman kayaknya kalau misalkan dari anak-anak yang ya contoh tadi nggak ada yang tinggal di mes aja kayaknya emang udah pada tahu. Udah angker lah ya. Oke. Masih beroperasi? Masih. Terus waktu kejadian forklift itu, entah kejadian pertama atau kedua, ada yang lihat sosok nggak di situ? Nggak ada sih Bang. Nggak ada. Karena cuma si korban doang kan. Iya. Cuma si korban. Forklift berarti forklift gaib ya? Bisa dibilang begitu karena dari pengakuan si korban ada forklift tiba-tiba muncul, tapi ketika dia mau ngomong yang tadi itu minta barang malah nabrak. Dan soal rumah kayu itu abang nggak pernah nanya itu kenapa nggak dihancurin? Enggak. Atau itu rumah siapa sih gitu? Enggak nanya, cuma nanya itu doang, historinya apa itu doang. Tapi kalau menurut abang itu apa? Kenapa itu? Maksudnya rumah apa itu? Kayak rumah panggung zaman dulu sih Bang. Rumah untuk apa fungsinya? Kosong sih Bang. Nggak tahu ya? Nggak tahu ya, oke. Terima kasih Bang Fahmi udah datang ke Lentera Malam. Sebelum ditutup nih, boleh Bang Fahmi kalau ada pesan ke teman-teman boleh sampaikan. Ya paling tetap hati-hati aja kalau misalkan kerja dimanapun gitu. Tetap waspada aja sih. Maksudnya kan gangguan itu bukan hanya dari yang memang benar-benar terlihat. Nah itu dia pesan dari Bang Fahmi. Mungkin untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Bang Fahmi izin pamit.